bukan Yesus kami. Diam dulu bang, diam dulu bang. Anda boleh bernarasi habis ini. Apa buktinya itu bukan Yesus, anak Maria? Segala firman yang engkau berikan, tolong tunjukkan di mana firman Yesus terima dan disampaikan kepada muridnya sebelum makhluk yang keluar dari kubur ini, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikan seluruh bangsa. Apa pernah Yesus ucapkan kalimat itu? Tidak pernah sama sekali. Padahal Yesus sudah mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di mana Yesus pernah mengatakan, pergilah kepada seluruh bangsa? Malah Yesus berpesan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa dari domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Saya ingin bertanya kepada saudara saya ini, setelah saya menguraikan secara sistematis data demi data dalam Bible, ketika Yesus berpesan kepada muridnya sejenak sebelum Yesus diterangkat ke langit, apa kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5? Camkan pernyataan saya. Ketika murid bertanya, wahai guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab apa? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini Bani Israel abad pertama, Kristen belum datang. Sebab banyak penyesat akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah nubuatan Yesus ini terjadi? Apakah banyak penyesat datang kepada murid Yesus, mengaku Kristus, membawa-bawa nama Yesus Kristus, bla 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 bla? Berhasil nggak penyesat ini memakai nama Yesus Kristus? Kalau berhasil, apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu? Silakan. Oke. Selamat siang. Iya, selamat siang. Bentar satu-satu ya Bang Panda, biar Bang ini dulu, Yehuda dulu. Silakan Yehuda. Yang Kristen lain di mute dulu. Ya. Jadi ungkapan ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan menjadikan semua bangsa murid, itu sebuah peristiwa yang Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid inilah yang menjadi kaki tangan untuk menyampaikan berita kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Nah, kembali lagi semua kembali kepada Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Memang saya sudah katakan tadi, dia datang memang untuk Bani Israel. Makanya ada seorang perempuan ketika meminta remah-remahnya, Yesus berkata, aku datang bukan aku mendahului memberi makan dulu domba-dombaku atau umat pilihanku Israel. Tidak layak remah-remah ini untuk anjing. Bayangkan Yesus menganalogikan orang di luar Yahudi atau di luar Bani Israel dianalogikan seperti anjing. Itu memang peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak bisa disangkal. Memang khusus dia datang untuk Bani Israel. Tetapi Anda lupa bahwa semua tawaran-tawaran selama 3,5 tahun Yesus melayani, yang terjadi adalah penolakan. Jadi hadiah yang dibawa dari sorga untuk Bani Israel itu semua ditolak. Nah, kalau hadiah ini ditolak, tentunya hadiah ini akan diserahkan kepada yang lain karena sudah menolak. Jadi Bang Suma, Anda itu kalau mau menerasikan, berbicara konsep tentang pilihan, konsep tentang keselamatan, itu Anda jangan campur baur. Dari Yesus lahir sampai pada pelayanannya, lalu masuk lagi ke ke berita tentang akhir zaman. Itu Anda jangan kau tampung jadi satu, lalu tiba-tiba Anda tolak. Tadinya kau tampung jadi satu, tiba-tiba Anda tolak. Yesus palsu lah, Yesus inilah. Anda tidak punya hak mau berkata bahwa Yesus itu palsu atau tidak, karena Anda baru ada di abad ke-19, abad 20. Oke, jangan melebar. Dia nggak menjawab, Gurunda. Silakan, Gurunda. Pertanyaan saya Bang, tolong disentuh sedikit. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Silakan. Iblis tidak pernah memakai nama Yesus Kristus.
Berarti Yesus bohong. Yesus berkata, waspadalah bahwa akan datang nabi palsu untuk menyesatkan manusia. Yang dimaksud waspada, Yesus berkata waspada ini, kalian semua hati-hati. Ada ajaran-ajaran yang memakai namaku nanti di kemudian hari. Itu yang Yesus pesan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa waspada, namaku kelak nanti mereka mau pakai-pakai. Ini aku Yesus, di sana sini ada nama Yesus. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi Yesus sudah warning dari awal, waspada. Ada orang-orang atau penyesat-penyesat akan muncul memakai namaku. Lalu engkau analogikan bahwa penyesat-penyesat itu adalah Kristen. Anda keliru. Bahwa Kristen ini muncul justru untuk meneruskan amanat agung daripada Yesus Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Lalu Anda coba-coba memutarbalikkan Pertanyaan sebuah saya, Bang. fakta yang jelas-jelas Yesus sampaikan. Pertanyaan saya, Bang, berhasil tidak iblis memakai Tidak nama berhasil, Yesus? Abang. Berarti Yesus berbohong. Loh, Yesus berkata iblis akan memakai namanya, tetapi Nah. tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak. Di mana Yesus mengatakan tidak berhasil? Yesus justru mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana yang betul, Yesus atau Anda? Maksudnya, Abang, penyesat-penyesat yang muncul ini, itulah yang dimaksud Yesus. Iya. Yang akan Makanya menyesatkan saya banyak orang. berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Bagi saya tidak berhasil. Lalu Yesus Ada Kristen bohong kalau yang begitu. tetap sampai sekarang taat dan setia. Berarti Yesus bohong. Bohong apanya? Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka Anda itu akan bahasa Indonesia menyesatkan. saya tidak tahu nilai berapa di sekolah. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus. Mereka itu yang penyesat. Ya, pertanyaan saya, apakah mereka iblis-iblis ini berhasil menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Tidak. Berarti Kalau Yesus memakai bohong. nama Kristus enggak, Bang Zuma. Ini. Dia nggak Coba belajar Anda bahasa baca Indonesia. dalil. Anda baca dalil. Kalau memakai nama Kristus tuh enggak, Bang Zuma. Waspadalah supaya jangan Justru ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Orang-orang ini datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalimat Pertanyaan saya, itu mengatakan bahwa banyak orang akan datang memakai namaku. Kau paham itu? yes, betul. Yang datang memakai nama Yesus itu, yang menyamar nama Yesus itu kalian sebagai orang-orang Kristen memakai penyesat nama siapa? Jadi Kalian Jangan kau pukul rata seakan-akan Kristen Sekarang semua menyesat. kalian Analogi menyebar bahasa ke seluruh Indonesia dunia semua memakai aja nama sama. siapa? Menganalogi bahasa aja si Juma ini udah Pertanyaan saya tolong dihargai. Kalian Kristen ini menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Suma, saya mau closing pernyataan saya bahwa sesungguhnya yang iblis itu kamu. Saya tidak memakai nama saya, Yesus kamu yang Kristus. iblis sebenarnya. Saya Muslim. Saya memakai nama Nabi Muhammad. Makanya Yesus Sekarang berkata, pertanyaan akan saya, datang. Kristen Sebelum Yesus menyebar ke memangnya seluruh dunia memakai nama siapa? Jawab. Yesus perintahkan pergilah ke seluruh penjuru dunia. Berarti kalian memakai nama siapa ke seluruh dunia? Pakai nama Yesus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tergenapi enggak yang dimaksud Yesus tadi? Tergenapi buktinya banyak orang Tergenapi. Kristen di dunia. Alhamdulillahi Rabbil Banyak yang Alamin. percaya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahi Tergenapi Rabbil semua. Alamin. Jadi kalau kau bilang tidak tergenapi, Anda yang keliru. Alhamdulillahi Jangan Rabbil kau paksakan Alamin. dengan cara Ya pandang. Allah ya Karim. Mau Begitu berkata jelas. seakan-akan Begitu jelas ya pernyataan Allah. Yesus itu semua Begitu keliru. jelas ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Selesai kita. Udah selesai Bang. Selesai. Jadi Ya, silakan oke, yang saya Kristen yang lain silakan. biar Bang Juma Anda ini istirahat. mengerti. Yahuda Silakan saya Kristen yang lain. turunkan. Yahuda saya turunkan ganti Kristen yang lain. Iya, Mohon silakan. Kristen-Kristen ini ada 3 orang di atas, satu-satu ya. Jangan Terima keroyokan. kasih Saudara Yehuda sudah jujur mengakui bahwa kalian berhasil menyebar ke seluruh dunia
mengikutkan orang-orang menjadi pengikut kalian dengan banyak memakai nama Yesus Kristus. Alhamdulillah. Saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi, maksudnya Silakan. benar orang Kristen menggunakan nama Yesus, betul. Ya, nama siapa dong? Nama Tuhan kami yang hidup sampai sekarang kami Oke. pakai. Nubuatan Itu yang Yesus pertama. apa, Kedua, berbicara tentang yang kamu katakan berhasil apa enggak masalah Bang Juma. Memang banyak orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan tapi perbuatannya tidak benar. Itulah yang dimaksud Yesus. Akan banyak menggunakan namanya tapi perbuatannya tidak benar. Orang-orang korupsi, berzina, merokok, membun-bun itu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa yang Ya nggak menggenapi masalah, saya mengakui orang Oke, Kristen siap. menggunakan nama Yesus dong. Oke, nama yang baik. berkuasa itu Bang Juma. Oke. Berarti yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi adalah Islam atau Kristen? Itu kan makanya Yesus katakan kepada muridnya, pengikut Yesus, pengikut dia, waspada. Kalau ada contohnya pendeta-pendeta yang melenceng dari Alkitab. Jadi kamu tidak memahami itu ya. Pertanyaan saya, yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi, Islam atau Kristen? Yang Islam. memakai nama Yesus kan udah jelas di situ dikatakan. Siapa Bang tuh? Juma. Siapa itu, Bang? Iya kan udah saya katakan akan banyak menggunakan nama Yesus. Bahkan Iya, berarti yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi, Islam atau Kristen? Kamu pembuat kejahatan. Emang Yes. benar. Berarti Banyak yang orang harus Kristen diwaspadai menggunakan oleh nama- orang-orang Yahudi, Islam atau Guru Kristen? Dah. Sebentar. Akan banyak manusia di muka bumi menggunakan nama Yesus tapi perbuatannya tidak benar, tidak Alkitab dia yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak sesuai Berarti- ajaran Yesus. Itulah yang dimaksud. Berarti yang Makanya harus dikatakan diwaspadai, waspada terhadap pengajar itu. berarti yang harus diwaspadai dari kelompok Islam atau dari kelompok Kristen? Macet. Bentar ya, aku ada pelanggan sebentar. Maaf Bu. Ya, silakan Kristen yang lain. Teman kita ada kegiatan. Oke, udah. Terus yang kedua Bang Juma, saya mau bantah. Yang harus diwaspadai Tadi, oleh orang Yahudi, sebentar. Islam Tadi atau temanku itu Kristen? yang diturunkan belum menjawab. Berbicara pengikut Yesus itu. Kamu salah. Pengikut Yesus saat belum menyatakan pun Kristen di Antioquia itu udah ada pengikutnya, yaitu murid-murid itu. Jadi bukan belakangan ini pengikut Yesus itu ada. Sejak pelayanan Yesus sudah ada pengikutnya. Itulah Kristen. Dari situ Kristen sudah ada Bang Juma. Yesus Kamu pernah nggak membuat menasihati Kristen ke-12 itu muridnya agar ke ada, bangsa lain? Gitu loh. Setelah Yesus Pernah tidak naik ke Yesus bukan. Pernah nggak Yesus mengajarkan murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain? Pernah nggak? Masalahnya apa di situ ya? Pertanyaan saya, pernah nggak kemudian Yesus memerintahkan ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain? Tidak pernah diperintahkan Bang Jona, tapi nggak ada masalah. Waktu dilarang itu kan karena Yesus tahu. Waktu Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan. Karena keadaan saat itu Yesus berbahaya bagi murid-murid Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Setuju nggak dengan pesan Yesus itu? Silakan. Setuju Ini, nggak? saya setuju karena apa? Setuju. Konteks Oke. pelayanan murid-murid Tunggu. waktu itu saat ini, Setuju. Bang Juma, berbahaya. Sabar. Setuju. Ya, Yesus jangan berkata, bahas sepotong-sepotong. sabar dulu Bang, sabar. Yesus berkata setelahnya, sebab Kristus palsu akan datang sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Anda setuju dengan ucapan Yesus tersebut? Bahkan aja ayatnya kita bacakan dong Juma. Matius 24 nomor 24. Jangan. Oke. Apa bacakan di sana Bang Juma. Sebab Kristus palsu alias Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Anda setuju dengan pernyataan Yesus ini? Ya setuju, iblis itu. Setuju. Oke, Oke, setuju. Dukun juga menyembuhkan orang sakit itu. Oke. Lagian Setuju. maaf Bang Anda Juma. setuju kan? Sabar dulu Bang, sabar. Anda menyetujui perintah Yesus hanya untuk ke bangsa lain, hanya untuk Bani Israel, jangan ke bangsa lain. Dan Anda setuju agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu yang datang sekiranya mungkin bisa menyesatkan murid asli. Yang ketiga, Bung,
tergenapi enggak Kristus palsu datang menyesatkan murid asli? Silakan. Penafinya yang di mana? Emang di mana yang mengaku Kristus jadi palsu? Bang? Kristus palsu sekiranya mungkin datang menyesatkan murid pilihan. Mereka akan melakukan tanda dahsyat. Saudara, mereka akan melakukan tanda dahsyat. Keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan? Jawab dulu. Iya, Keluar Mana ini dari diskusinya kubur. ya? Saya nggak ngerti tujuan diskusinya. Keluar dari kubur. Nggak dapat poinnya saya tujuannya itu. Makanya dengarkan. Tadi Bang Juma bilang Makanya dengarkan. mereka yang menggunakan nama Yesus. Makanya dengarkan, Mereka yang saudara. menggunakan nama Yesus. Maksudnya Juma itu yang menyesatkan. Satu-satu dong, yang Kristen siapa yang maju, satu-satu dong, diantri dong, jangan tiga-tiganya yang ikut ngomong. Kalian kan berempat di sini nih, satu-satu. Enggak apa-apa sih sebenarnya empat-empatnya, tapi kalian itu dengarkan apa yang saya Cuma katakan. doang yang ngomong host. Enggak apa-apa, boleh kita gantian, tapi dengarkan yang saya sampaikan. Tuh, kita ngomong lagi kan, susah. Setiap saya ngomong juga. Bagaimana ceritanya Anda mau paham? Ini Bible kalian bahasa Indonesia loh. Saya hanya membaca, Anda tinggal mengurai setelah saya baca. Jelaskan, jangan tabrakan. Nih pertama nih, Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Catat itu. Kemudian Yesus berkata, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Jadi murid yang tadinya hanya disuruh ke bangsa Israel dan dilarang ke bangsa lain, ketika disesatkan oleh Kristus palsu, bisa jadi mereka ke bangsa lain karena sudah disesatkan. Tanda daripada Kristus palsu itu tanda dahsyat. Pertanyaan saya, apakah keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan? Jawab. Ayat yang dikatakan Bang Juma aja nggak sesuai dengan teks yang dia baca. Katakan gitu loh, Matius 5 ayat 10 nggak gitu, nggak disuruh ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Iya, bukan. Nah, sekarang berubah kan? Saya ingat loh Matius 5 ayat 10 tadi dikatakan dia. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Astaga, makanya yang benar, jangan banyak buka ayat Bang Juma tapi nggak ngerti maksudnya. Mulai tantrum. Saya Lanjut. ngomong apa tadi? Salah ya saya ngomong. Benar itu guru udah bilang Yohanes ini meninggal. Sudah benar, cuman nyerocos terus, jadi dianya nggak Betul. Coba Lebih, biasa mendengar gitu. Silakan. betul. Lebih duluan mulutnya daripada otaknya itu. Lomba lari antara mulut dan otak. Otak tertinggal, mulut yang lebih duluan. Makanya disebutnya Matius 10, dibilangnya Matius 5 kan gitu. Anda yang punya kitab loh, harusnya Anda malu. Saya hanya mengurai, Anda tinggal baca. Nah sekarang Yesus mengatakan Matius 24 sebab Yesus palsu akan datang melakukan apa? Tanda dahsyat. Keluar dari kubur tanda dahsyat atau bukan? Oke. Lucu ya berdiskusi dengan Bang Cuma ini, lucunya diambil dia. Apa kaitan tanda dahsyat kebangkitan sama ada Pertanyaan- nabi, ada pertanyaan Kristus saya. palsu bernubuat. Saya heran cara membuat diskusi ini biar sesuai dengan ayat yang dibawakan ini susah, Host. Pertanyaan Atau saya, dengan Bung. Kristen yang lain dah. Saya pelajarin dulu, saya bingung berdiskusi seperti itu. Iya, karena berhadapan dengan Bang Zuma, Bang Zuma itu membersihkan karat di otak. Kalau selama ini Anda kan menggunakan otak. Kebangkitan Yesus gak ada konteks. Pertanyaan sejalan itu, saya, gitu loh. apakah keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan tanda Ya, dahsyat? itu tanda dahsyat. Itulah membuktikan Bagus. Yesus saya Tuhan. Apakah Yesus Yang mengatakan harus kamu Kristus pikirkan, palsu? Bang Juma, Apakah kekasihnya Yesus bangkit, itu yang harus apakah kamu Yesus pikirkan. apakah Yesus mengatakan bahwasanya Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat? Iya, itu Kristus palsu kaitannya. Nah, sekarang Anda mengakui keluar dari kubur tanda dahsyat. Ya udah, saya Kristus tambahin palsu soal melakukan itu. tanda dahsyat. Oke. Sekarang Yesus melarang muridnya kemudian untuk jangan ke bangsa lain. Kristus yang melakukan tanda dahsyat justru menyuruh ke bangsa lain. Yang mana bangsa yang lain Anda lagi. percaya?
Yesus yang melarang ke bangsa lain atau Kristus yang melakukan tanda dahsyat yang menyuruh ke bangsa lain? Mana yang Anda percaya? Oke, jadi sekarang pertanyaan baru nih, tapi saya jawab dulu ya. Berbicara tanda dahsyat kebangkitan Yesus itu luar biasa bagi saya. Karena apa? Tanda dahsyat kan Kristen menyesatkan itu adalah orang pilihan kebangkitan juga, Yesus. apalagi Anda yang bukan dipilih. Bahkan bagi saya, bukti dia Tuhan Jawab adalah dong, kasih ngomong dia ganti-gantian bangkit dong dari Bang antara Juma. orang mati. Silakan. Yang pertama, iya, bukti kedahsyatan itu bahwa dia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Itulah bukti dia Tuhan. Kalau nggak bangkit dia bukan Tuhan. Yang pertama, yang kedua berbicara ada Kristus palsu melakukan mujizat. Saya lebih salut sama Kristus palsu itu dari Kristus palsu itu dari Allah tidak sanggup Baik, putus asa. memaafkan kekasihnya Muhammad. Udah putus asa loh. dia. Bukan putus asa, bro. Jadi Kenapa aku lebih Nabi setuju Kristus kenapa palsu Nabi itu lebih Muhammad hebat. itu, Bung? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak keluar dari kubur? Karena dia bukan Kristus palsu. Yang keluar dari karena kubur dia manusia itu toh, bukan Tuhan gitu. Yang keluar Itu dari kubur perbedaannya. itu Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat. Kok hari aneh Anda ini? Yesus Lebih hebat, mengatakan, gini, Bang Juma. Yesus Logikanya mengatakan lebih hebat. bahwasanya, oh cerewet Beliau ini. Kristus palsu Host, daripada beliau cerewet, dia nggak Allahmu, ada Bang Juma, otak. Tuhanmu. Dia lahir Karena duluan Tuhanmu mulutnya tidak bisa- keluar daripada otaknya. Nah, gitu, amankan dia, amankan. Dia cerewet salah. Kalau cerewet pintar bagus, ini cerewet salah dia. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih percaya kepada Kristus palsu. Kan sudah tamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah selesai. Oke. Masolang generasi. Ya, lanjut. Abang mau mengatakan ini ceritanya Yesus Kristus itu palsu ya? Oh bukan, Yesus yang mengatakan kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu yang memakai namanya menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya kita, apakah Kristus palsu berhasil menyesatkan banyak orang? Teman Anda katakan berhasil. Memakai nama siapa? Kristus. Siapa yang menggunakan nama Kristus? Kristen. Kita udah sampai pada level itu tadi. Oke. Jadi ini topiknya pertanyaannya Bang Juma. Pertanyaannya berhasilkah atau palsukah Yesus Kristus itu? Yang mana nih pertanyaannya nih Bang? Berhasil tidak? Iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Kata kawan kita tadi yang Kristen pertama berhasil. Siapa nama orang-orang pengikut Kristus palsu yang disesatkan itu? Kata teman kita tadi, Kristen. Nah, terus apa lagi yang mau diperbincangkan kalau sudah nyata seperti itu? Tutup gereja. Apa lagi? Jadi maksudnya ini Yesus Kristus itu palsu dan pengikut Yesus Kristus itu menyesatkan, begitu nih? Oh iya dong, pasti dong. Pasti. Itu yang Itu palsu. menurut Yesus. Menurut Yesus atau menurut gimana sih Bang? Yesus yang mengatakan, pertanyaannya Matius kasih yang jelas Bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Siapa yang datang kemudian memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Mesias? Oke. Kristen kan? Ya, Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya Kristen. Lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, apalagi Islam. Jadi Abang menyatakan ini. Sekarang bisa saya jawab Bang? Silakan saudaraku, silakan. Oke. Jadi ini Abang Juma tadi kan topiknya tadi berhati-hati dan dan juga menggunakan namanya Yesus Bang ya. Benar Ya, nggak? betul. Nah, yang pertama nih, poin yang pertama, artinya yang menggunakan nama Yesus Ya, pasti jelas menyesatkan, itu jelas. Saya akui. ya, Dan Abang bilang tadi, yang menggunakan nama Yesus Kristus itu umat Kristen. ya, Benar? benar. Saya akui itu umat Kristen menggunakan namanya, tapi menggunakan namanya bukan berarti contohnya saya bernama Frans Jimmy Panjaitan
menggunakan nama saya, mengganti menjadi nama saya Yesus Kristus. Oh, Benar bukan tidak? begitu, bukan begitu maksudnya. Loh. Dia menyesatkan, kata Yesus, penyesat ini menyesatkan banyak orang dengan memakai alat. Memakai. Kan Ya, memakai, no? alat yang dipakai itu nama Yesus. Itu. Namanya memakai itu seperti apa? Coba Bang Bima. Nah, seperti kalian menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa yang kalian sebarkan? Nama siapa yang kalian jual ke seluruh dunia? Nama siapa? Iya. Ya, kita itu menggunakan nama Yesus Kristus itu ya, di umat Kristen. Cuman artinya yang menggunakan nama, emang saya mengaku. Contohnya nih Bang Bima, saya maaf ya, saya sendiri. Apakah saya pergi ke seluruh dunia dengan menggunakan nama Yesus? Tidak. Lah, lalu siapa nama yang Anda gunakan ketika Anda berbicara tentang keyakinan Anda? Nama saya. Anda jual nama Anda sendiri dengan menggunakan akulah Tuhan gitu? Bukan, emang saya bilang seperti itu, Bang. Ya, makanya menyesatkan orang banyak bukan pakai nama pribadi Anda, tapi memakai nama Yesus, betul tidak? Tidak. Lah, Itu jadi Belanda namanya- datang ke Indonesia ini memakai nama siapa? Itu Malampir. penyebutan, Bang. Itu Nggak penyebutan bisa, dan nggak bisa, menggunakan nggak bisa. itu beda, Bang. Coba Waspadalah dong, kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu datang, ya mungkin namanya Paulus, mungkin juga namanya Lukas, mungkin Iya. juga namanya Markus, tetapi yang mereka jual nama siapa? Nama Yesus. Memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Jadi ada sekelompok manusia yang mengajarkan, mengiming-imingkan manusia keselamatan dengan memakai nama Yesus, tapi Yesus tidak mengenal mereka. Anda akui enggak itu? Oke, saya akui sekarang, Bang. Nah, Berarti gitu Abang dong. menyebutkan kan yang menggunakan Yesus palsu. Berarti artinya banyak nih Yesus palsu. Berarti di balik kalau ada arti Yesus palsu, berarti ada dong Yesus asli. Benar nggak, Yes, betul, Bang? Benar nggak? betul. Ya udah, berarti namanya Yesus Kristus, berarti ada yang asli dan nyata di dunia. Nah, yang memakai nama Yesus asli itu muridnya Bani Israel. Yang jadi masalah ini kalian yang bukan Bani Israel. Kok make-make nama Yesus juga? Yesus yang mana yang kalian pakai? Oke, berarti poinnya yang Abang akui berarti ada dong Yesus asli. Yesus yang asli mengajarkan muridnya untuk Ya jangan udah. ke bangsa lain. Intinya udah ada yang asli kan? Udah selesai. Yang palsu ini yang menyesatkan banyak orang. Oke, banyak yang palsu. Udah saya bilang, Bang. Saya akui aja deh sekarang. Banyak yang palsu. Tapi di balik ada yang palsu berarti ada yang asli dong. Yang asli kan udah kujelaskan sama saudara. Ya, Yang berarti Abang asli akui kan? Abang akui kan Yesus Kristus kan? Ya, saya katakan kepada Anda, yang asli itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel kaumnya. Iya. Saya akui. Contohnya nih, saya sendiri, saya akui menyesat. Oke, saya sesat. Udah. Nah, pertanyaan di satu poin ini berarti Abang mengakui ada dong Yesus Kristus yang asli. Ada. Ya udah. Oke, Udah. makasih Bang. Makasih Itu juga. doang pertanyaan saya. Terima oke. kasih kalau Abang sudah mengakui namanya Yesus Kristus. Udah. Yes. Oke, Betul. makasih semua teman-teman. Yang penting Makasih. ada pengakuan, ada memang palsu, berarti di balik palsu ternyata ada yang asli. Ya, Sekian dan betul terima itu. kasih Bang. Oke, makasih juga sama-sama. Ada lagi yang lain? kata teman kita di bawah, kenapa dia? Aku juga bingung. Kenapa dia? Nggak tahu. Ada yang asli dia akui aku pengikut yang palsu, tapi ada yang asli kan? Ya memang ada. Jadi Mungkin minimal ada yang asli, mungkin Gurunda. Dia nggak Iya. sadar kalau dia mengikuti yang palsu. Enggak, sadar kok, sadar. Dia katakan tadi, oke lah, aku akui, aku ikut yang palsu. Tapi ada kan yang asli? Ya ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah saudaraku, apa yang saya sampaikan itu berdata, berdalil. Al-Quran menjelaskan Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Kalian punya Bible menjelaskan Yesus yang lahir tanpa ayah. Ila Bani Israel. Dua-duanya Yesus Isa sama-sama mengaku diutus hanya untuk Bani Israel.
Lah kalian bukan Bani Israel. Betul bang, kami bukan Bani Israel, tapi kami pengikut Kristus. Ha, kena deh. Kristus yang mana ini? Kan gitu. Perasaan tadi Bang Juma menyampaikan gampang sekali loh. Gampang kok sebenarnya dipahami gitu loh. Gampang sekali loh, luar biasa. Lanjut Bang Juma. Ada lagi. Iya, silakan teman-teman, silakan. Ya, ini Miracle. Dibuka mute-nya Miracle. Miracle. Atau buaya, dibuka mute-nya. Dulme, dibuka mute-nya Bang. Ya, buaya. Halo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, forumnya luar biasa bang. Aku tadi mendengarkan di bawah mengenai terkait akidah juga. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Bang, bentar Bang. Kita lagi diskusi dulu ya Bang ya. Pernah saya mendengar Rasulullah pernah menyurati dua penguasa pada saat itu, Heraklius sama saya lupa yang satu lagi, untuk kerajaan Persia atau tidak salah. Raja Romawi ini yang inferium ini mengakui kebenaran itu, tapi karena raja ini gengsi dipengaruhi oleh penasihat-penasihat kerajaannya, jadi dia tidak mengikuti apa yang disurati oleh Rasulullah. Akhirnya dia menyimpan surat itu. Malah sebaliknya di Raja Persia dia merobek-robek, maka kehancuran akan menanti oleh kerajaan Persia begitu. Pertanyaan Bang, noise Bang. Bang, noise Bang. Ya, Bang Buaya tadi buka mute, silakan dibuka lagi mute-nya Bang Buaya. Ya, Buaya. Iya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang menuju sore Bang. Abang dari Kristen kan? Iya, Kristen. Oke, silakan Bang kalau mau menanggapi tadi perdebatan tadi Bang. Mau bertanya aja, Bang. Oh boleh, silakan. Oke. Artinya terkait dengan Nabi Muhammad dan Nabi Isa ya. Kedua-duanya ini tertulis di Al-Quran. Jadi di antara kedua nabi ini adalah manusia. Dan kalau menurut kami artinya bahwa menurut nalar manusia bahwa kita sudah pasti lebih mengutamakan dan lebih mengikut manusia seorang nabi yang suci, yang patut kita jadikan tauris Suri. Iya. Suri. Nah, jadi patutkah kita lebih mengikuti Isa, karena di Isa lebih ditegaskan di Al-Quran bahwa Isa adalah manusia yang suci dibanding lebih dari Muhammad, tidak dikatakan bahwa dia itu suci. Terima kasih. Iya, baik. Nabi Isa alaihissalam di dalam ajaran agama Islam, dia manusia suci. Kenapa dikatakan suci? Karena dia lahir tanpa ayah. Kenapa dikatakan suci? Untuk menepis tuduhan orang-orang Yahudi yang memfitnah dirinya sebagai anak zina. Nabi Muhammad tidak perlu dikatakan suci karena tak ada tuduhan dari umatnya sebagai anak yang lahir zina. Nabi Isa ketika datang Al-Quran tujuannya adalah untuk mensucikan Nabi Isa dari fitnahan-fitnahan kaumnya sendiri. Anda baca Matius 1, bagaimana kemudian ibunya dikatakan hampir diceraikan oleh tunangannya. Al-Quran datang meluruskan itu. Sorry lah, Nabi Isa itu manusia suci, dia tidak memiliki kemudian ibunya memiliki tunangan. Makanya dikatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dia menjadikan aku sebagai nabi, sebagai rasul yang diberkati di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepada aku untuk mengibadah, menunaikan kemudian zakat sepanjang hidupku. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku
berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Isa harus mengatakan aku berbakti kepada ibuku? Kenapa? Karena di Bible tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yesus memanggil wanita yang susah payah melahirkannya dengan panggilan ibu. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam suci dia. Kenapa dikatakan suci? Karena orang-orang yang menyembah dirinya memfitnahnya sebagai manusia yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi karena dosa-dosa mereka. Maka Al-Quran datang menepis, menendang kemudian sampai ke neraka bokong orang-orang yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk. Maka dikatakan kemudian wa barran biwalidati, berbakti kepada kedua orang tuaku, wa ja'alani mubarakan, dan aku diberkati dimanapun aku berada, bukan aku dikutuk. Jadi Al-Quran datang untuk menepis semua fitnahan-fitnahan orang-orang kafir terhadap Nabiku Isa alaihissalam, Yesusku yang aku cintai. Al-Quran datang mensucikan beliau dari fitnahan orang-orang yang mulutnya basah dengan memakai nama Yesus, tapi perbuatannya kering dari pekerjaan yang Yesus contohkan. Maka dia mengatakan, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada waktu aku dimatikan, dan hari aku dibangkitkan kembali. Lalu dikatakan kemudian zalika Isa bin Maryam qaulal haqq ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa alaihissalam, perkataan yang keluar dari lisannya, perkataan benar yang kemudian orang-orang Yahudi, Bani Israel ragukan. Ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada Bani Israel, mereka ragu. Mereka ragu. Ketika dia mengatakan aku hanya utusan, mereka ragu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, mereka ragu. Mereka ragu. Inilah yang kemudian Al-Quran datang untuk sucikan beliau dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Jadi, kalaupun Nabi Isa dalam keadaan suci, itu karena Al-Quran menepis. Bukan berarti untuk membeda-bedakan atau membandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kami imani sebagai Nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kami tidak mengaku bahwa dia adalah Nabi untuk kami. Kami bukan serigala yang nyamar domba. Nabi Isa hanya untuk kaumnya Bani Israel. Al-Quran menerangkan itu, dan juga di dalam kitab yang Anda genggam juga menerangkan itu. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jelas itu bagi kami. Jadi sesuci apapun Nabi Isa, dia hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Demikian. Ini pertanyaannya, Abang, kenapa larinya ke Bible? Seharusnya untuk perbedaan antara Muhammad dan Isa, seharusnya Abang Suma ini bernarasi harus seputar di Al-Quran saja. Karena di situ di Al-Quran tidak pernah tertulis bahwa ada yang mengutuk dia. Iya kan? Kalau mungkin ada ayat yang mengatakan kalau di Al-Quran kalau Nabi Isa itu atau Yesus ini adalah manusia terkutuk, lalu Abang menyampaikan seperti itu. Oke. Itu Bang. Oke, baik. Jadi gini saudara, kalau Anda membawa Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad, ya Anda harus mengikuti pola Quran dong. Jangan Anda mengatakan kenapa lari ke Bible, harusnya lari ke Nabi Isa. Tapi sangkaan Anda kepada Isa, Anda membawa kemuatan cakupan Bible. Kan lucu itu. Kalau dalam Al-Quran Anda ingin bernarasi tentang Quran, maka Anda harus mengikuti alur Quran. Zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Tentang siapa? Di antaranya tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang Maryam alaihissalam. Tentang itu semua. Berarti Anda harus mengikuti narasi Quran. Apa narasi Qurannya?
Nabi Isa alaihi salam ketika datang kepada kaumnya Bani Israel, dia datang membawa tanda mukjizat, membuat kemudian tanah berbentuk burung dan seterusnya, membangkitkan orang mati dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika terjadi kekufuran terhadap mereka kepada Nabi Isa alaihi salam, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa merasakan adanya kekufuran demi kekufuran, pengingkaran demi pengingkaran, pembantahan demi pembantahan terhadap ajaran Nabi Isa dari kaumnya, Nabi Isa kemudian memproklamirkan kepada Bani Israel, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama ini? Para murid kemudian berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolongmu wahai Nabi Isa. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan sesungguhnya kamu bersaksi kami ini adalah orang-orang yang muslim. Nah, Nabi Isa kemudian ketika melihat kekufuran, pengingkaran kaumnya Bani Israel, beliau mengatakan, siapa yang akan menjadi pengikutku? Silahkan ikut aku. Lalu orang-orang kafir yang tidak mau ikut kepada Nabi Isa, apa yang mereka lakukan? Makar. Maka Al-Quran menerangkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang yang membenci Nabi Isa alaihi salam membuat tipu daya, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian palsu, membuat makar. Maka kemudian Allah membalas tipu muslihat mereka dengan sebaik-baiknya makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka pembenci Nabi Isa alaihi salam membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka, disebabkan karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu yang terjadi, Bung. Jadi Nabi Isa alaihi salam ketika diadakan tipu atau makar dari kaumnya, dikatakanlah kemudian dia jelmaan dewa, dia adalah anak zina, dia adalah Tuhan yang nuzul ke bumi, menjadi satu dari 3 Tuhan. Walaqad kafaral ladina qalu. Itu. Lalu kemudian Nabi Isa diajarkan oleh mereka dengan pola yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Hei Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang bukan hakku, aku tidak akan katakan. Makultu illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jelas. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Isa ingin dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa cakupannya ditolak oleh kaumnya, Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya, bahkan diterima oleh dunia. Nabi Isa alaihi salam berupaya kaumnya untuk membunuhnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami hal yang sedemikian rupa. Nabi Isa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari musibah, dari makar yang terjadi terhadap dirinya dari kaumnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantu, ditolong sampai selesai tamat ajarannya. Nabi Isa alaihi salam ajarannya hari ini hilang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya tetap murni sampai hari ini. Nabi Muhammad datang membenarkan kemudian ajaran Nabi Isa. Di akhir zaman Nabi Isa turun menutup kebenaran Islam dengan memproklamirkan ajaran Nabi Muhammad itu adalah hak. Lalu apa yang Anda ingin perbandingkan antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi kami baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua-duanya Nabiullah, dua-duanya Rasulullah. Sama, cakupannya hanya berbeda. Isa cakupan tujuan misinya hanya kecil, sempit, hanya kaumnya Bani Israel. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW cakupannya adalah litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Demikian. Saya izin sejenak untuk ibadah. Silakan diambil alih saudara-saudara. Dinda Alif, silakan Dinda. Saya ibadah dulu. Silakan. Ya, Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dengerin. Ya, silakan Bang Buaya. Ini Bang Martis ini Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya, Bang. Bang Martis, Muslim apa Kristen? Bang Martis. Atau dilanjut Bang Buaya, silakan lanjut.
Iya, iya. Berarti sudah jelas bahwa di Al-Quran itu sangat menegaskan ya bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang sangat suci, benar-benar suci ya, dibanding dengan Muhammad. Karena kalau seorang nabi yang Jangan di mute, biarin Bunda Rahma, dia bertanya. Lanjut Bang, lanjut. ya kan seperti itu, ditegaskan sekali di Quran itu bahwa hanya manusia yang suci itu hanya Nabi Isa. Ya kan berarti sudah pasti manusia di muka bumi ini Bentar, harus di dalam Al-Quran, Bang. Di dalam Al-Quran kami, Allah itu tidak membeda-bedakan nabinya, rasulnya. Gak ada dibeda-bedakan. Iya, tapi Quran kan dia menegaskan kalau cuma Nabi Isa yang manusia yang suci, Ya, bukan Gak ada Muhammad. tertulis di situ cuman. Gak ada tertulis cuman. Gak ada. Ya, biar Ustaz Berarti Alif yang kalangan- ini. Coba Ustaz, Iya. Tafadhol Tad. Ya baik, begini ya, Luruskan saya ya, coba Ustaz. Silakan. meluruskan paham yang bengkok itu sudah jadi tanggung jawab kita, dan saya ingin tahu sejauh mana kebengkokan teman-teman Kristen memahami nabi kami. Karena memang saya perlu mendengar juga ungkapan isi pikiran mereka. Jadi selama ini yang dipendam oleh mereka itu seperti apa tentang nabi kami? Karena ini ranah diskusi, selagi batas wajar akan kami tanggapi dan akan kami sikapi, kan gitu. Oke, poinnya sudah saya dapat. Begini, ketika dalam Al-Quran, Nabi kami mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, bayi yang suci, bayi yang bersih. Artinya apa? Karena sudah dikotori oleh orang sebelumnya. Bayangkan tuduhan zina terhadap Nabi Isa alaihissalam, ibunya maksudnya. Begitu juga kematiannya, begitu terkutuk di atas kayu salib. No, Iya, Bang, di kalau dalam Quran kan Islam pernah konsisten. tertulis begitu, Bang. Kok kenapa bawanya ke situ di Bible? Kan tidak tertulis di Al-Quran kalau Nabi Isa itu lahir dari atau yang tadi Abang Apa? katakan itu gimana itu? Lah kan tidak saya pernah bilang, tertulis. Anda tadi kan mengatakan suci. Loh, betul. Saya sedang membela beliau. Karena ada yang mengatakan dia terkutuk. Karena di dalam kitab kalian itu mengatakan dia terkutuk di atas kayu salib. Karena Iya, dikatakan makanya saya lahirnya bertanya, dari hasil zina. Makanya di Iya, dalam Bang. Islam dikatakan dia bayi yang suci. Dia seorang nabi. Dia yang mulia, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Masalah nabi kami udah tenang, nggak usah sibuk-sibuk. Punya keistimewaan sendiri. Al-Quran menyebutkan warafa'na laka dikrok. Kami angkat nama engkau, derajatnya terangkat untuk mengingat engkau. Makanya di dalam Islam ketika menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nabi kami diangkat derajatnya, mulia dia. Beda pengistilahannya. Dan justru nabi kami yang mempertahankan kesucian Nabi Isa dari tuduhan orang-orang sebelumnya yang mengatakan dia lahir dari hasil zina dan mati dengan cara terkutuk. Pertanyaan saya, kenapa di dalam kitabmu Yesus dikatakan terkutuk? Coba, kau mikir dulu di sini, kau mikir. Saya sudah biarkan Anda menuangkan isi kepala Anda terhadap nabi kami. Oke, saya luruskan. Nah sekarang, mengapa justru di dalam kitabmu yang kau yakini dia sebagai Tuhan tapi kau imani dia terkutuk? Kami bukan mengimani dia terkutuk, dia menggantikan kutuk itu, Bang. Yang sudah terkutuk karena manusia ini mati terkutuk. Nah, yang menggantikannya di situ siapa? Iya, yang menggantikan itu kan Yesus supaya Lah iya, menggantikan. berarti Yesus yang menerima kutukan kan? Iya, karena Ya sudah, sebagai itulah ajaran kalian. Yesus yang tidak terkutuk dijadikan terkutuk. Makanya Islam hadir mensucikan lagi posisi beliau yang terkemuka dari kutukan orang-orang Kristen yang mengutuk Yesus. Kalian tidak memahami itu ayat. Loh, Nah, kenapa dia dikatakan menyebut, tidak artinya memahami? menyebut Anda itu sudah biar manusia itu tidak terkutuk, Bang. Itu Coba saya pemahamannya tanya sekali lagi. Apakah Anda percaya ketika Yesus di atas kayu salib dia terkutuk? Dia bukan terkutuk, dia menggantikan kutuk itu biar manusia bisa selamat. Dia Ya, mengurus kutukan ya, itu. iya.
Tuh kan, yang menggantikan kutuk di situ siapa? Muhammad itu bukan manusia, ya kan, bukan manusia suci. Bang Buaya, Ya, Bang ini Buaya. susahnya. Saya luruskan Bang Buaya Gitu. satu-satu. Dan dia bukan yang awal dan yang Bang akhir. Buaya satu-satu dipakai telinganya Bang Buaya biar enak kedengarannya, biar ada poinnya Kenapa Bang Buaya Muhammad ya. itu bukan manusia yang Dia, awal? dia itu Buaya. pemanasan. Bang Buaya satu-satu ngomongnya. Kok ngecaprak terus? Cuci muka dulu sana. Nah, biarin Kang. Saya kembali lagi narasi ya. Jadi begini loh, untuk Kristen saya paham kok. Begitu kalian tidak sukanya kepada Nabi kami, saya paham. Tapi kalian perlu pahami, begitu cintanya kami kepada Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Apa pembuktiannya? Bukti cinta kami. Kami bela nama beliau, membersihkan nama beliau dari kutukan orang-orang yang mengutuknya. Karena di dalam Islam, yang namanya terkutuk itu hanya setan dan iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nabi utusan Tuhan, dia mulia. Oke? Jadi sudah jelas di sini poinnya. Nabi kami mengajarkan kemuliaan terhadap beliau. Wajih fid dunya wal akhirah. Dia orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia anak yang mulia. Dia disebut gulaman zakia, orang bayi yang suci bersih. Itu di dalam Islam. Dari tuduhan masalah kelahirannya dari hasil zina dibersihkan, dari masalah kutukan mati di atas kayu salib dibersihkan. Itu Islam hadir. Kalian tidak akan terima. Kenapa? Karena kami mensucikan Nabi Isa. Karena kalian mengimaninya dia terkutuk di atas kayu salib. Itu karena masuk iman Anda. Tapi kalian nyerahnya ke Nabi kami. Ini lucu. Coba, siapa sih yang menghendaki dia itu terkutuk? Pasti iblis. Karena iblislah yang terkutuk sehingga dia mencari teman untuk terkutuk. Makanya dia mengajarkan, menyesatkan manusia agar mengutuk dia. Padahal dia itu adalah Nabi yang mulia. Yesus sendiri berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki." Loh, doanya aja minta kemuliaan kepada Tuhannya. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Bapa, permuliakanlah aku." Begitu dia doa kemuliaan, setelah dia pergi, terkutuklah yang di atas kayu salib. Ajaran siapa ini? Yesus tidak mengajarkan demikian. Justru dia minta kemuliaan. Makanya di dalam Islam ketika menyebut namanya alaihi salam, kepadanya damai sejahtera. Makanya Nabi Isa alaihi salam berkata dalam ayat Al-Quran, wassalamun alayya yauma wulidtu, damai sejahtera, keselamatan bagi dia pada hari dilahirkan. Tidak ada perzinahan. Pada hari dia wafat, pada hari dia dibangkitkan, semuanya sejahtera. Tidak boleh diimani pada hari disalib dia terkutuk, tidak bisa. Itulah ajaran Islam. Mengapa kalian membenci kami memuliakan Nabi Isa? Kenapa kalian mengajak kami mengutuk Nabi Isa? Nggak bisa. Oke, jelas. Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaannya tersendiri yang diajarkan di dalam Al-Quran. Dan ajaran Nabi Muhammad yang memiliki kemuliaan tersebut, dia mengajarkan memuliakan Nabi sebelumnya yang dikutuk oleh iman Anda mati di atas kayu salib. Silakan. Izin sedikit Ustadz Alif boleh ya? Bang Buaya sebentar izin ya. Analoginya mungkin gini Ustadz Alif. Ibaratnya Nabi Muhammad ini adalah seorang presiden gitu. Taruhlah Presiden Prabowo gitu kan. Kemudian Yesus ini orang yang terpidana kan, terdakwa ya kan. Dikatakan terkutuk karena makanya dengan kuasa dari karena Nabi Muhammad itu orang penguasa, gagah dan punya kuasa gitu kan. Memang hebat lah Nabi Muhammad ini sehingga memberikan kuasa itu bukan Muhammad, Yesus Kristus yang berkuasa, Bang. Nggak, sabar saya ke Ustadz Alif sebentar Ustadz, nanti dilanjut ya. Jangan bernarasi gitu. Nggak, sebentar. Kemudian Nabi Muhammad itu memberikan amnesti, grasi dan apa-apa, membersihkan nama baik dari Yesus Kristus. Begitu ya Ustadz Alif. Ya, jadi kalau tidak ada Nabi Muhammad punya kuasa untuk mengamnesti, memberikan abolisi, rehabilitasi, grasi apapun, ya tetap dikatakan bahwa Yesus ini terkutuk sama dengan iblis. Kan tidak seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad luar biasa ya begitu ya Ustadz Alif ya. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Alif. Itulah Al-Quran menyebutkan. Izin sedikit, Ustadku, saya pun izin sedikit ya, 1 menit ya, Bang Buaya, Ustadz. Bagaimana pengajaran Nabi Muhammad ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses mengislamkan sejazirah Arab, sukses.
Ya, beliau dilahirkan di tanah Arab sana, dia sukses mengislamkan di sana. Mayoritas Islam di tanah Arab sana. Yang kau tuhankan ini Tuhan, gagal total mengkristenkan di tanah kelahirannya, di Yahudi. Itu harus kau pikirkan pakai akalmu, jangan matikan akalmu. Lanjut, Ustaz. Berarti Ya, tolong menurut Ustaz kamu- ditanggapi yang tadi Ustaz. menurut kamu, Bagus itu Ustaz. Yesus Kristus ini membawa agama Kristen. Menurut kamu gitu kalau bernarasi? Iya. Saya mau tanya dulu, berarti menurut kamu Yesus Kristus membawa agama Kristen? Ya, Ya terus kan? kenapa kau mengaku pengikut Yesus? Iya, mas saya mau tanya Kan kamu kau dulu, kamu testing. jawab. Kalau kamu Kau bernarasi pengikut seperti Yesus itu, atau bukan? iya, makanya Kenapa saya mau tanya. Yesus? Berarti Kenapa menurut Yesus kamu itu? Yesus Kristus ini Kenapa Yesus itu gagal total membuat di tanah kelahirannya di sana mengikuti kayak kalian gitu loh. Hanya 1% sana di Israel. Malah berkembang Iya, makanya- di daerah pagan sana di Roma. Iya, makanya gini saya mau Ya, saya lebih tanya. berjelas lagi kamu Kau jawab. harus berpikir. Apakah Yesus Kau Kristus membawa selalu agama gini-gini. Kristen? Kau selalu membandingkan Tidak, kau bernarasi nabiku. itu kaki kepala. Kau selalu dengar dulu ya Oten. Kau selalu membandingkan nabiku yang manusia ini seorang nabi rasul pilihan Allah dengan yang kau tuhankan. Ini sekelas Tuhan gagal total. Gagal Iya, saya bukan total bilang dia dia Tuhan. Kalau dia menyebarkan sesuai dengan Kristen. Al-Quran dia bukan Tuhan. Makanya saya mau bandingkan. Jadi kau ini ya apakah kalau Muhammad kau itu mau Yesus ini kalau mana kau Yesus? masuk ke Nabi Isa di Al-Quran kami jelas dia dimuliakan, dia nabi rasul, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Ya, jadi kalau kau Tuhan, mentuhankan makanya saya Yesus, bertanya. jangan masuk di Al-Quran kami. Jangan masuk di Al-Quran kami kalau kau mentuhankan Yesus. Saya hanya mengajak kau berpikir. Yesus yang kau tuhankan Kau gagal tidak paham, total. kau tidak paham. Maksudnya kau Yesus yang kau tuhankan gagal total membuat Yahudi sana Kristen. Bahkan salib diludahi loh. Simbolmu kan salib, diludahi di sana di tanah kelahirannya. Berarti dia gagal toh. Memang berat saudara, kau selalu bandingkan. Nabiku seorang rasul manusia pilihan tapi sukses mengislamkan sejazirah Arab sana. Tapi kenapa itu Tuhanmu orang Yahudi tapi Kristen berkembang di sana tadinya paganisme. Kenapa? Harusnya itu kalian pikir bandingkan nabiku. Kau bandingkan dengan manusia yang terkutuk. Dan ingat ya, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Jangan kau masuk ke Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Melainkan yang disalib yang diserupakan. Cari tahu di Bibelmu siapa kira-kira yang berkhianat itu yang terkutuk. Dan ingat di Matius 15:25 orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama iblis. Itu resikonya kalau kau menuhankan Tuhan terkutuk. Silakan lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Kau saya nak kata menghina-hina nabiku ya, merendahkan nabiku. Gak akan ku kasih kau peluang. Tuhan mau aja mati terkutuk kok. Udah dijelaskan sama Ustadz, Gurunda. Masih aja ngamuk-ngamuk. Sekelas Tuhan gagal total bro. Sadari itu. Tuhanmu itu gagal total. Nabiku nabi Rasulullah. Tapi dia sukses sejazirah Arab sana. Islam coy. Kalau kau di tanah kelahirannya Tuhanmu malah salib diludahi. Pakai akal kalian dong, cerdas sedikit. Itu Kristen-Kristen yang terus sombong. Memang harus kita timpali dengan kesombongan. Kita harus cekoki otaknya itu dengan fakta-fakta itu. Itu fakta nyata. Salib diludahi di tanah kelahiran Tuhannya. Alin, Kristen Muslim. Saya Kristen Bunda. Silakan Ustadku tuh atau apa yang kau tanggapi Bang? Bang Alin, boleh saya sedikit aja Bang Alin ya. Tadi saya ada pertanyaan ke Ustadz Alip gitu. Ustadz Alip tolong ditanggapi Ustadz Alip. Tadi kan
Rasulullah ini kan diberi kuasa pada saat itu untuk memberikan klarifikasi ya, rehabilitasi tentang yang disampaikan Ustaz tadi Alif itu, bahwa Yesus ini dikatakan terkutuk, Isa ini terkutuk. Makanya datanglah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk menjelaskan bahwa Yesus tidak terkutuk gitu kan. Nah, makanya kalau presiden ini memberikan amnesti lah, rehabilitasi kepada yang terpidana ya, seperti Yesus terpidana oleh mereka dikatakan terkutuk. Silakan Ustaz Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berawal dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi kakek moyangnya dari Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa kepada Allah bahwa minta diutus seorang Rasul, nanti akan mengajarkan firman Allah dan juga hikmah-hikmah yang diajarkan, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nah ini, kalau masalah para nabi jelas dikembalikan kesucian para nabi. Makanya Nabi Isa alaihissalam yang suci, yang mulia, mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah sebagaimana para nabi yang lain yang mulia, itu disucikan kembali, dibersihkan kembali dari tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat yang menghinakan beliau. Makanya Al-Quran menyebutkan, wa qaulihim, Allah hukum mereka. Sebenarnya ketika Rasulullah hadir itu mengingatkan mereka kalau selama ini kalian mengimani yang mati di atas kayu salib Nabi Isa dengan cara terkutuk itu adalah hukuman dari Tuhan karena siasat jahat kalian. Makanya Allah sampaikan, sudah dibuka informasinya itu. Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Hukuman itu sudah diingatkan oleh kepada kalian. Apa itu? Dengan mengakui yang terkutuk, yang hina, yang di atas kayu salib kau sebutkan sebagai Nabi Isa. Aslinya bukan, tapi sosok yang lain. Udah diingatkan. Anehnya dari tadi teman-teman Oten yang mengingatkan demikian, yang mengembalikan kemuliaan Nabi Isa, malah mereka menyerang Rasul tersebut. Nah ini bahayanya. Mereka malah mempertahankan posisi yang terkutuk itu adalah sosok utusan Tuhan. Lebih parahnya lagi diimani sebagai Tuhan. Nah itu jadi digenapi lagi nanti ketika doa Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Jumu'ah dijelaskan bahwa Rasulullah di situ datang di tengah kaumnya, dia mengajarkan kepada kaumnya hikmah dan juga sebagai mensucikan mereka. Begitu. Ya, saya persingkat dulu. Silakan, ini dari Kristen ada yang mau disampaikan. Halo? Aline? Bukan, Bang Alin. Mungkin netizen. saya sendiri Kristen di sini ya. Lanjutlah. Mungkin saya sendiri Kristen di sini ya. Ya, Bang. satu tapi rasanya 3, aman Bang. Maksudnya? Ya kami anggap ada 3, tapi 1, tapi nggak apa-apa lah. Ya maksud konteks dianggap ada 3 tapi itu 1 gimana itu? Iya biar tidak terkesan sendirian abangnya. Anggap aja ada 3 gitu loh Bang. Jadi kan seru gitu. Nggak bisa, istilahnya begini, kepercayaan yang dianut Kristen ini kan nggak bisa dia dicocok-cocokkan dengan Islam, tetap bertentangan dia. Meskipun ada tertulis dalam Quran itu mengakui juga Nabi Isa itu yang kami sebut Yesus kan, tapi mau dicocok-cocokkan bagaimana itu nggak bisa, karena sejatinya orang beragama ini ya, agama ini adalah keturunan, nggak mungkin warisan dari orang tua, betul nggak? Sudah? Agama itu warisan dari orang tua, nggak mungkin orang tuanya Bung Ali, papanya ibunda ini Kristen kan, tetap Muslim dari sananya ya, makanya lahirlah menjadi seorang Muslim. Begitu juga saya, nggak bisa dipersekusi. Agama lain itu nggak boleh dipersekusi seperti itu. Jadi tujuannya apa untuk mengorek-ngorek agama lain itu apa begitu loh? Seperti itu. Edi saya katakan salah. Siapapun itu. Kenapa harus mengorek-ngorek agama orang lain seperti itu loh? Oke, saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun.
Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, pasti mereka menjawab tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan atau agama yang didapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya, pertama memang Anda katakan agama mengikuti orang tua nenek moyang. Itu silakan, kita ada masing-masing. Ada juga dalam konsep tahap pencarian Islam itu, ketika kami menjadi seorang muslim, orang tua kami muslim, kami diajarkan, diperintahkan untuk mendalami ajaran Islam. Kan gitu. Sehingga nanti kita bisa menemukan kebenaran. Artinya apa di situ? Gunakan akal kita dalam beragama sehingga apa yang dianutnya adalah sebuah kebenaran. Kalau Anda mengimani bahwa mengikuti orang tua, lah, jadi selamanya begitu. Anda tidak pelajari tentang kebenaran apa yang Anda imani. Mestinya Anda belajar. Jangan cuma jawabannya hanya mengikuti orang tua terdahulu. Dicari alasannya, dicari dalilnya, dalami kitabnya. Dicari seperti itu. Kalau di Islam kami dicari, diajari. Bukan hanya tentang karena orang tua. Bukan. Karena Islam hadir itu mengajak mereka yang mau berpikir. Al-Quran diturunkan kepada umatnya. Bagi orang yang mau berpikir. Lakukan pencarian kebenaran. Kan gitu. Nah sekarang, apakah Anda sudah menemukan kebenaran di dalam apa yang Anda yakini? Sudah. Yesuslah jalan satu-satunya untuk menghadap kepada Bapa di surga. Biar saya yang jawab. Sebentar Pak, dia tadi yang bertanya, dia tadi yang berstatement, jadi biarkan dia bicara dong. Oke, baik. Nah, ketika kami di dalam Al-Quran menyebutkan, baik surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel, Allah mengabarkan bahwa Nabi Isa itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Nah, apakah Anda pernah mempelajari kitab Anda bahwa memang Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Pernahkah Anda pelajari? Pernahkah Anda cari tahu? Jangan hanya tentang nenek moyang. Ya, Kalau dalam Yesus Ibrani mengaku, kan ada tertulis, wartakanlah Injil di penjuru dunia. Yesus Apa mengaku, salahnya kami mengikuti Yesus coba? Oke, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, percaya nggak Dan kamu? apa salahnya kami mengikutinya kalau ajarannya itu memang betul-betul benar? Ya kamu ikuti omongan dia kalau dia diutus untuk Bani Israel. Gitu kan? Iya. Kamu ikuti nggak Kitab omongan suci dia? kami- begini Pak, Saya kitab ikuti. suci kami itu bukan satu Oke. ayat Pak. Kitab iya suci dong. kami itu banyak ayat. Banyak. Dari- Makanya kita pakai dari banyak dalil. Kejadian sampai Oke. Wahyu. Ya sudah, Itu kalau memang ribuan. Anda ikuti ucapan Betul. Yesus, kalau Yesus untuk Bani Israel, ya sudah, Jangan sama kita dengan saya. tuduhkan. Sama, karena saya juga imani dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ingat, Yesus kami itu beda dengan Isa yang ada di Quranmu Pak. Gak mungkin Yesus kami itu sama dengan Isamu itu. Isamu itu nggak jelas, nggak ada silsilahnya. Ya beda, tadi udah Nggak ada disebutin. sejarahnya. Bang Koramek, begini Sabar Bang dulu. Koramek, Sabar. menurut Kami punya Quran, Yesus itu di ajaran sejarah. mereka itu Yesus itu memang ada betul sama adanya seperti yang diberitakan di Bible. Begitu Tidak, juga yang Pak. diberitakan di Quran. Tetapi mereka tidak mempercayai bahwa yang mati di kayu salib itu Yesus. Sedangkan Enggak. Kristen mempercayai bahwa yang mati di kayu salib itu adalah memang betul-betul Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, Kan ini. itu yang kita percayai Pak Koran. Iya Pak, jadi mereka ini bisa bedanya. Mereka ini ngeyel, nggak percaya bahwa Yesus itu bukan telah Yesus mati. di kitab suci kita Pak. Ini Oten dengan Oten kok ribut gitu. Satu-satu lah. Siapa yang membicara, Alin atau Kora Saya yang gitu. bicara. Oh silahkan Alin diam dulu. Kan gitu enak, minta izin. Isa yang Isa yang ada di Quran Bapak itu tidak sama dengan Yesus yang ada di Alkitab kami Pak. Beda jauh. Kalau kita mau runut siapa Isa, siapa itu Yesus, sangat beda. Yesus itu punya silsilah, dia lahir di Bethlehem pada tahun pertama pada masa pemerintahan Herodes.
Kalau Isa itu lahir di mana? Tempatnya di mana? Oke, baik. Pelan-pelan ya, Pak ya. Baik. Pelan-pelan. Mute Kora gantian. Diskusi Pertama, gantian. pelan-pelan. Ketika Al-Quran menyebutkan satu tentang ibunya, dia akan mengandung punya anak namanya Isa Al-Masih. Lalu Al-Quran menyebutkan bahwa wa'id qala Isa bin Maryam, ketika berbicara Isa putra Maryam, Al-Quran tidak menyebutkan dia itu punya ayah. Oke? Dia tidak punya seorang ayah. Maka kalau Anda mau katakan beda, kami hargai, silahkan. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa yang dikisahkan, dia tidak punya ayah. Makanya langsung disandingkan kepada ibu. Pertanyaan saya, apakah Yesus di dalam kitabmu punya ayah? Kalau dia punya ayah berarti berbeda. Kalau tidak punya, ya itu sosok yang sama. Iya, Silakan. makanya Anda jangan mengklaim-klaim, jangan bicara Ya, tentang saya tanya, siapa yang mengklaim? Bisa saya jawab? Saya tanya, apakah di dalam kitabmu Yesus punya ayah? Di dalam saya Al-Quran jawab? tidak punya. Bisa saya jawab? Ayah kemanusiaan. Itulah tadi kenapa saya bilang satu rasa tiga. Jadi suka berpaduan suara kayak gini. Ya, silakan. Bisa saya jawab kah nih Pak Alif? Iya, pertanyaan saya untuk membedakan antara Yesus dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran, dia tidak punya ayah. Dia makanya disandingkan kepada ibunya. Pertanyaan saya, apakah di dalam kitabmu Yesus memiliki seorang ayah? Tolong dijawab. Oke, saya jawab. Nah, Pak Kora mungkin diam dulu lah. Sebentar, Pak. Yesus Sekarang nih, itu tidak punya ayah, memang betul. Adapun yang menikahi Maria itu adalah Yusuf, bukan Yusuf. Yesus ini bukan anak dari Yusuf itu, tapi memang karunia dari Tuhan memang. Maria mengandung seperti itu, dan Yusuf juga diberitakan oleh malaikat bahwa Tuhan mengarahkan untuk menikahi Maria. Kenapa Anda bantah kitab Anda? Apa? Kenapa Anda membantah kitab Anda? Di dalam Lukas 3 nomor 23, Yesus itu anak Yusuf. tidak ada yang bantah, Pak. Itu memang Sampai ada yang jualan poster silsilah Yesus loh. Kristen jualan poster silsilah Yesus. Siapa orang tuanya? Gagalnya paham kalian. Loh, makanya saya tanya, di dalam kitabmu Yesus punya ayah atau tidak? Yesus punya ayah. Secara manusia dia punya ayah. Itulah bedanya. Tuh, Pak Alin, jangan kau bantah. Dia punya ayah. Dengar, Pak. Dan Yesus kami itu nyata dan fakta, punya riwayat sejarah ada. Sedangkan Isa kalian itu nggak ada buktinya, Pak, bahwa Isa itu pernah ada. Ya, betul itu, Pak. Karena gini memang loh, Quran itu ada kemungkinan menjiplak bahwa Isa itu pernah ada. Astagfirullahaladzim. Ini kalian berdua aja nggak mau akur loh ngomongnya. Bisa gantian nggak sih? Kristen Gini, dengan Bang. Kristen kalau mau bicara, Alin minta izin ke Kora minta izin ke Alin. Jangan kau nyerocos aja congor. Begitu. Ya, silakan Ustaz Alif. Dan saya minta sama teman-teman Kristen, sampaikanlah sebuah dalil, bukan menjustifikasi ajaran Kristen, ajaran Islam. Bukan kau tuduh-tuduh terus, bukan diskusi namanya. Ya memang. Coba di Al-Quran mana Anda bisa tunjukkan bahwa cerita tentang Isa itu ada? Kan sudah beda saya bilang. Ya sudah beda. Sudah saya sebutkan beda, ngapain kau tuntut? Al-Quran menyebutkan dia tidak punya ayah, sementara kitabmu dia punya ayah, ya beda. Karena kami sedang mengisahkan tentang keajaiban. Udah dibilang beda. Udah dibilang. Ya kalau begitu beda. kita bahas tentang Yesus. Anda bahas saja tentang Isa. Ya makanya kenapa kalian menggunakan kata Isa? Terus kenapa kalian menggunakan kata Isa? Yesus dengan Isa. Ya kalian yang menyamakan. Nih ya. Kenapa Anda tadi menjelaskan tentang Yesus? Menyebut-nyebut nama-nama Yesus. Ya udahlah saya bukain saya bukain Anda ya. yang menyamakan, siapa yang menyamakan? Enggak, ini saya bukain datanya nih. Paling benci saya kalau dengar Oten udah ngomong kayak gini. Di belakang layar dia jualan nama Isa Al-Masih. Ini kerjaan siapa ini? Ini kerjaan siapa? Sabar, Kora, dibacakan datanya, Kora. Ini yang sedang menyamakan Isa Al-Masih siapa di sini? Yang sedang menyamakan siapa di sini? Yang main salib-saliban ini siapa ini? Yang main paku-pakuan ini siapa ini? Hah? Menggunakan nama Isa Al-Masih. Nih. Ini siapa yang sedang nyamakan ini? Hah? Ini kerjaan siapa?
Kerjaan Yang apa? lagi main paku-pakuan nih, yang lagi main salib-saliban nih, main terbang-terbangan juga nih ada. Ini kerjaan siapa ini? Menggunakan nama Isa Al-Masih, Itu aku tidak yang ada menggunakan ini kata jelas Yesus. Tambah lagi kita lengkapin. Nih. Dasar lu paling kesel saya ini. Benci aslinya sebenarnya. Nih. Terus kenapa ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih? Nih. Kenapa ada Gereja Isa Al-Masih? Itu tidak ada masalah, itu menyangkut. Gigi lo itu lo bola Isa pas gigi. Al-Masih di dalam Gurunda sudah bahasa open. Arab itu. Iya tahu, Bon. Aduh. Isa Al-Masih dalam bahasa Arab yang ada di Alkitab bahasa Arab itu adalah Yesus. Sedangkan Isa yang ada di Quran itu bukan, dia bukan Yesus. Kalau saya masuk ke Bantai mau sampai mencret. Gurunda silakan. Mohon izin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda tahta barakallahu fik. Jadi gini saudara, Al-Quran datang itu bukan untuk menyaingi Bible. Al-Quran datang untuk meluruskan kisah hamba Allah. Apa yang diluruskan? Kisah hamba Allah Apa yang yang diluruskan? Mungkin Kisah- sebentar saja dulu Pak Kora. Mungkin Pak Kora bisukan dulu suaranya biar Bang Juma yang jelasin itu. ya, kisah hamba Allah yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Bukan kepada Kristen. Kristen ini hanya buah dari makar yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Jadi Al-Quran datang menarasikan bahwa kaumnya Isa alaihissalam membuat Kita makar. jangan memutar balik fakta, Pak. Saya Sabar tahu dulu, Anda saudara. siapa. Sabar dulu ya, sabar. Izinkan kami Alkitab itu bisa berbicara. Nama Alkitab aja ambil dari Al-Quran, ajaran Nabi Isa itu. Alkitab itu dipahami oleh Harusnya Anda malu menyebut kata Alkitab. Karena asal kata Alkitab itu berasal dari mulutnya Nabi Isa, bukan dari mulutnya Yesus. Itu aja dulu. Lah kenapa Anda tertawa? kamu itu kapan ada di dunia ini? Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengucapkan kalimat kata Alkitab coba. Itu pikiran anak kecil, Pak Ya Juma. silakan Itu seperti saudara. orang-orang Nggak yang usah tidak kemana-mana sekolah. kalau gitu. Kita nggak usah kemana-mana Kita kalau perlu gitu. berkelit Tidak dengan bahasa, usah Pak, kita dengan kemana-mana kata. kalau begitu. Kita Tolong orang tunjukkan di mana Yesus pernah Orang mengucapkan Kristen kata memahami Alkitab Alkitab. itu bahasanya sangat sederhana, bahasa Indonesia yang bisa dimengerti. Tolong Ya, Anda tunjukkan di mana Yesus pernah mengucapkan kata Alkitab. kita Silakan. tidak perlu Berarti mana Quranmu menulis tentang sunat. Anda bisa jawab. berarti orang Kristen lah yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Karena yang mengucapkan Tidak pernah kata mengenal, bro. Alkitab. Karena yang mengucapkan kata Orang Alkitab. Kristen tidak pernah mengenal Nabi Isa. Ya kalau begitu kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Anda menolak Nabi Isa, tapi Anda menggunakan kata Alkitab. Sedangkan yang memperkenalkan Alkitab itu Nabi Isa, bukan Yesus. Memang parah. Inilah kalau hanya apa ya, umat yang datang dari hasil pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Isa. Kalian saudara Kristenku harus tahu, tak ada hubungannya Nabi Isa dengan Kristen, tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Itu nggak ada. Nabi Isa alaihissalam datang kemudian kepada kaumnya Bani Israel. Ketika Nabi Isa datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua. Makanya tadi saya mengawali dengan pernyataan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya. Man ansari ilallah. Kan jelas itu. Ketika saya mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada kaumnya ketika kaumnya itu sudah mulai melakukan pembangkangan demi pembangkangan. Maka Nabi Isa kemudian bertanya kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang akan menjadi pengikutku? Itu jelas itu. Nah, kaumnya Nabi Isa terpecah menjadi dua. Orang kalau memberitakan kebenaran harus berani tampil, jangan pakai cadar.
Ya kalau begitu Paulus bisa nggak dilihat mukanya? Lukas bisa nggak? Markus bisa nggak? Markus yang memberikan pola-pola makan semua makanan. Mana mukanya Markus? Aku mau lihat. Hah? Paulus memberikan kalian kemunian doktrin 13 buku. Mana mukanya? Mau lihat mukanya Paulus, mana mukanya? Muka orang sudah mati kok dilihat gimana? Sekarang Lah saya mana? melihat Kenapa muka. kamu percaya kepada dia sementara kau udah tahu mukanya kayak mana? Nggak bisa. Nggak bisa mengajar kebenaran kalau mukanya nggak nampak. Mana mukanya Lukas? Ya dia kan sudah mati, sudah Ya dipasang. walaupun sudah mati, Anda tahu nggak mukanya? Masih mending saya berarti. Anda bisa temui saya di mana-mana. Jadi Anda Lukas. mengaku Anda ini pembawa kebenaran. Lah, Anda yang mengatakan Mimpi tadi. Anda. Siapa yang mengatakan tadi membahas tentang kebenaran? Kalian pakai kebenaran, jangan pakai cadar. Mana Lukas membawa kebenaran? Nggak Lukas? Bawa kebenaran. Mana mukanya Lukas? Mana? Yang mana mukanya? Ada-ada aja kau ini bicara. Makanya dengarkan, jangan emosi. Kalau orang menjelaskan kebenaran itu, didengar dong, didengar. Oke, saya dengarkan aja. Tadi yang teriak-teriak siapa? Nabi Isa alaihi salam datang kepada kaumnya Bani Israel. Kaumnya terpecah menjadi dua. Ada yang menerimanya. Yang menerimanya itu disebut Hawariun. Orang-orang yang kemudian berasal dari kota Nazaret. Itu yang menerima sebagian dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua adalah orang yang membenci Nabi Isa. Nah, orang yang membenci Nabi Isa inilah yang membuat makar. Lahirlah agama Anda, Kristen. Kristen itu lahir dari makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi kami, Nabi Isa. Gitu, Bang. Jadi yang betul Sejarah Nabi kan bisa Isa. saja dibuat-buat, Bang. Islam Tapi tidak kesaksian hati itu berbicara. tidak bisa ditawar-tawar. Islam Kami tidak yakin berbicara. Yesus juru selamat kami. Kami juga memberikan nama Dia sebagai Tuhan kami. Nah, Jadi itu salahnya ajaran di dari mana? Itu kan ajaran kalian dari makar, bukan dari Nabi Isa. Oke, dari makar itu tanggapan Anda. Jadi Memang Jadi, betul. ini Sekarang maunya apa Kristen kok? ini dari mana? Coba. Coba Kristen ini dari mana? Coba. Makan babi, tidak bersunat, ya, ke gereja hari Minggu, merasulkan Paulus, mengkitabkan buku-buku kanon dan 13 surat Paulus, itu ajaran dari mana? Coba. masalahnya dengan Anda itu apa? Lu kok masalahnya dengan Anda? Masalahnya dengan Anda. Anda mau mengislamkan orang-orang Kristen begitu? Enggak bisa, orang Islam itu orang sehat, berakal, orang waras yang bisa Islam. Hei. Sekarang yang dari permasalahan ini, Kristen ini dari mana? Orang Kristen kalau ini sudah dari mana? menghalu dan nama doktrin agama itu sudah datang sejak lahir. Itu nggak bisa dirubah-rubah, keyakinannya itu namanya. Kristen itu dari mana? Kristen. Saya tanya, Kristen ini dari mana? Asalnya Kristen ini dari mana asalnya? Itu dulu Anda jawab. Ya cari tahu aja sendiri. Ya udah. Kalau kamu nggak tahu. Kristen itu berasal dari orang-orang yang membuat makar terhadap ajaran nabi-nabi. Itu kan pemahamanmu. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Baca. Kristen itu berasal dari orang yang membuat makar. Namanya Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Baca kitabmu. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Buat makar itu. Pembuat makar. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru, wa makarallah. Tapi kan tidak ada Paulus mengajarkan hal yang salah kepada umat Kristen. Kata siapa? Apa? Semua yang terlontar dari mulut Paulus itu salah semua. Apa Gak ada salah yang satunya? betul. Apa yang Anda ingin tahu dari saya tentang Paulus? Silakan Coba Anda tanya. jabarkan. Memang saya bukan seorang ahli agama. Di sini kalian-kaliannya ahli Nih. agama semua, aku lihat. Nah, sederhana. Ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, Matius 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun.
Kata Yesusnya percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Ya, intinya begini, urus Intinya saja begini. Intinya Anda begini. berusaha Urus menyelamatkan aja Indonesia. ajaranmu. Urus aja ajaranmu. Jadi dari tadi tuh ngapain? Sesat, mau ajaranmu benar, ya apa untungnya buatmu? Lah, kenapa jadi nangis ya? Anda tadi minta dijabarkan. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Coba jawab. Nggak bisa dibenturkan dengan ayat-ayat yang seperti itu, nggak bisa. Karena kalau seorang mau baca Bible aja, dia harus berdoa dulu sebelum baca Bible. Biar Roh Kudus itu paham. Saya harus berdoa berdasarkan buku-buku kumpulan wartawan-wartawan lepas seperti yang kau pahami gitu. Anda. Saya boleh berdoa kalau buku yang kau bawa itu adalah buku yang mendapatkan legitimasi dari Nabi Musa atau Nabi Isa atau Yesus. Ada nggak Yesus memberikan legitimasi terhadap bukumu? Ataupun mengapakan agama Islam kepada Anda semua, Anda juga bisa bingung dengan apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad, dengan apa perlakuan Nabi. Lemah sekali argumentasimu, Dek. Tapi saya takut di sini. Kenapa? Nanti kalau saya jabarkan tentang Nabi Muhammad semua. Oh, mau jadi penghujat. Penjarakan dia katanya kan. Saudara, kutanya dulu samamu. Kutanya dulu saudara Alin. Kalau ada orang berbicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu dan dia percaya bahwa yang dia sampaikan itu adalah benar padahal dia tidak tahu, itu orang waras atau orang gila? Ya, saya tahu kebenaran agama saya sendiri, tapi cukup untuk saya, bukan cukup untuk dijabarkan Enggak, seperti Anda tadi mengatakan Anda ingin menjelaskan tentang Islam, tapi Anda takut nanti katanya ditangkap. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada orang bisa dikatakan waras kalau dia berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, membacanya pun tak tahu, tapi dia sok tahu? Itu orang gila atau orang waras? Jawab. Nggak bisa, keyakinan kami tetap keyakinan kami. Intinya maksud Anda ini apa? Tujuan Anda buat podcast seperti ini? Lucu. Mau mengislamkan kami semua ya? Nggak bakalan bisa. Karena saudara, Yesus itu Tuhan kami. Orang yang bisa masuk Islam itu orang waras. Sedangkan orang yang menyembah kepada anak manusia itu orang gila. Bagaimana bisa masuk Islam kalau gila? Hah? Jangan mimpi ente mau diislamkan. Selama Anda masih gila, tidak mungkin masuk Islam. Karena Islam itu hanya untuk orang waras. Lah Anda masih gila, bagaimana mau masuk Islam? Hei! Gila kok masuk Islam? Yang masuk Islam itu orang waras. Orang waras mana bisa masuk Islam? Keyakinanmu lah itu. Nah, itu fakta. Sekarang pertanyaan saya kepadamu. Ketika kamu melihat manusia berdiri di tengah lapangan, lalu kau ditanya, itu manusia atau Tuhan? Kau bilang Tuhan. Itu waras atau gila tuh? Hah? Kau lihat Maria melahirkan anaknya. Lalu kutanya, yang keluar dari rahim Maria ini manusia atau Tuhan? Anda bilang Tuhan. Saya tanya sama orang lain, ini orang gila atau orang waras? Kau sendiri ketika kau melihat kemudian kambing melahirkan, lihat Maria melahirkan. Ketika anaknya lahir, kau mengatakan yang dilahirkan Tuhan. Nggak bakalan masuk, Bang. Waras atau gila Anda itu? Kalau Anda melihat orang melahirkan manusia lantas Anda mengatakan dia melahirkan Tuhan. Sampai stres pun Abang cari korek-korek agama kami pun Anda sendiri. Ya Anda sudah stres sendiri kok. Ngapain saya harus stres? Saudara, agama Kristen itu memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. Sayangnya kami orang waras. Jadi kami tidak mungkin Kristen. Muslim kali yang ingin memuslimkan Indonesia. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran untuk memuslimkan kalian. Mana dalilnya? Apa upaya orang Islam mau mengislamkan kalian? Buktikan. Apa upayanya? Dia bikin yang seperti inilah. Ya, lemah kali argumentasimu. Kami ada di sini karena adanya gerakan misionaris.
Kalau tidak ada misionaris, kalau tidak ada kemudian orang-orang yang suka menjual Yesus ke orang-orang Islam, kami nggak ada di sini. Justru kalian itu punya misi mengkristenkan Indonesia, tapi tidak bisa. Karena orang Indonesia kebanyakan waras. Mana dalilnya? Coba saya tanya lagi. Matius Ayo. 28 nomor 19. Markus 16 nomor 15, 16, 17, 18, 20. Tuh, baca dalilnya tuh. Filipi 1 nomor 18, baca dalilnya tuh. 2 Korintus 9 nomor 21, nomor 19, 20, 21, baca dalilnya tuh. Perintah untuk mengkristenkan seluruh dunia. Pret. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pret. Ini orang gila yang mau jadi muridmu. Orang waras mana mau? Kenapa kami tidak mau? Karena kata Yesus sendiri dalam catatan-catatan pewarta. Apa katanya? Konon Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu melakukan tanda yang dahsyat. Nah, apa tanda dahsyat itu menurut kalian? Keluar dari kubur salah satunya. Dahsyat nggak itu? Dahsyat. Siapa pelaku tanda-tanda mukjizat yang dahsyat, yang apa, tanda mukjizat dan juga dahsyat, tanda yang dahsyat? Siapa? Kristus palsu. Benar enggak yang keluar dari kubur itu mengaku Kristus? Benar. Tergenapi enggak ucapan Yesus? Tergenapi. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda yang dahsyat. Dahsyat enggak kalau ada orang bangkit pada hari ketiga? Bah, dahsyat bos. Apa kata Yesus? Kristus palsu atau bukan? Kristus palsu bos. Ayo, percaya atau jangan percaya? Kalau mau begini, Jangan percaya seperti Anda, Bang bos. Juma, saya sudah lama dipenjarakan mungkin. Kenapa pula Anda mau dipenjara? Apa urusannya? Apa Saya pula Anda mau... seperti Anda seperti ini sudah lama saya di penjara itu. Lah, kalau Anda berbicara, saya berbicara berdasarkan dalil. Ente berbicara berdasarkan anusmu sendiri. Bagaimana Anda tidak tahan? Anda berbicara tentang Islam sementara Anda membaca kitabnya saja Anda nggak bisa. Anda mau bicara tentang Islam, silakan. Tapi tentang Islam ya, tentang Islam. Berarti Al-Quran dan hadits. Coba kau bicara tentang Al-Quran. Baca coba. Kau baca kitabnya Islam saja kau tidak bisa. Kau mau berbicara tentang Islam, ya pastilah kamu menghujat. Membicarakan keyakinan orang lain. Ya karena kamu memang tidak bisa. Kamu sebagai seorang karis tidak bisa. Yang Bible pun Anda tidak paham, bagaimana mungkin berbicara tentang Islam? Oh, Bible tuh paham kami sendirilah. Ya kami juga paham Bible karena cuma bahasa Indonesia doang. Iya, paham kami sendirilah. Bukan untuk dibagi dengan anda seperti ini. Oh, nggak bisa. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nanti kalau ku bilang itu Anda percaya nggak kalau ada perintah? Di penjaranya Anda percaya nggak? Anda percaya nggak kalau ada perintah untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk? Anda percaya nggak? Percaya. Nah, berarti sasarannya kami juga nggak? Kan sudah kembali ke awal tadi, agama ini itu warisan leluhur. Coba agamamu yang warisan leluhur. Kalau kami, agama kami selain diajarkan oleh leluhur kami juga belajar tentang agama kami. Coba Anda lihat di masjid-masjid. Coba Anda lihat di masjid-masjid. Muslim juga yang coba Anda lihat di masjid-masjid. Anak-anak yang baru belajar berjalan, mereka sudah diberi makan tentang kaidah-kaidah dan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kalian, selevel pendeta pun tidak paham Bible. Beda. Banyak Kristen-Kristen yang murtadin, banyak juga Muslim-Muslim yang banyak Muslim-Muslim yang murtad. Muslim yang murtad itu adalah Muslim yang buta Al-Quran. Oke. Tapi sedangkan Kristen yang mu'alaf itu adalah Kristen yang melek Bible. Menurut Anda sendiri. Itu fakta, itu real. Itu kenyataan. Itu fakta, itu real. Itu kenyataan.
Tidak bisa dipungkiri. Orang yang keluar dari Kristen adalah orang yang paham Bible. Orang yang keluar dari saya bisa membuktikan betapa banyak orang yang kusahadatkan dari toko-toko kalian. Betapa banyak lulusan STT, pakar-pakar Bible yang kusahadatkan dengan tanganku sendiri. Sedangkan kalian memurtadkan siapa dari kami? Siapa? Yusuf Roni kembali mu'alaf setelah dia tahu, setelah dia paham, ujung-ujungnya dia sadar. Ternyata Yusuf Roni itu karena materi, bukan karena kebenaran. Itu fakta, itu real, itu kenyataan. Tidak bisa kupungkiri itu. Begitu saudara, jadi jangan Anda menangis ketika melihat kenyataan. Kristen itu punya misi untuk mengkristenkan dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, berarti Kristen. Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Cie. Kata Yesus, sebab Kristus palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, ketika ketika orang Farisi angkatan jahat minta sesuatu, apa yang dia minta? Tanda dahsyat kan? Apa tanda dahsyat yang diberikan oleh Yesus untuk penjahat, untuk angkatan jahat? Keluar dari kubur. Ada nggak yang percaya kemudian kepada tanda dahsyat dari Kristus? Keluar dari kubur? Ada. Apa nama kelompok orang yang percaya kepada Kristus yang melakukan tanda dahsyat keluar dari kubur? Kristen. Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat menyelamatkan atau membinasakan? Membinasakan. Apa buktinya? Ketika Yesus datang, apa ucapan Yesus? Enyahlah daripadaku, wahai kalian pengikut Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ketika dia memakai namaku dan berkata Kristus, berarti dia Kristus palsu atau bukan? Kristus palsu. Kristus palsu ini datang melakukan tanda dahsyat enggak? Melakukan tanda dahsyat. Ada enggak kemudian Kristus melakukan tanda-tanda yang dahsyat? Apa itu? Ada bang. Yang mana? Bangkit dari kematian. Apakah bangkit dari kematian itu tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Apa kata Yesus sebagai pakar Bible, sebagai pakar Injil kepada kaumnya Bani Israel? Kristus palsu akan datang dan akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Kalau murid pilihan saja bisa disesatkan, apalagi kalian yang murid aja kagak, apalagi pilihan. Maka Kristus palsunya memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang menjadi pengikut Kristus? Apa gelarnya? Kristen. Kristen kemana-mana memakai nama siapa untuk mengajarkan manusia lain? Memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, datang orang Barat, Belanda, datang ke Indonesia, mengajak orang menjadi pengikut agamanya dengan memakai nama siapa? Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Suasana yang bagus, Paman. Dah, Begitu Bang Juma, ketawanya jangan begitu, sakit hati saya. Jangan begitulah. Dirobah Bang Juma. Baik, Bang Juma. Baik, Bang, baik. Itu kan tertawa untuk apa? Tapi dia sudah nangis itu, Gurunda. Memang saya nggak nangis, nggak mudah untuk saya nangis menghadapi orang kalian itu. Saya dengarkan aja kalian berbicara.
untuk membuat hati menangis. Karena dalam agama kalian pun memperbolehkan berdusta kok. Nah, kalau di agama kalian, agama Kristen itu boleh nggak berdusta? Nggak boleh. Nggak boleh. Segala sesuatu baik, segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Filipi 1:18, kau beritakan tentang Yesus baik dengan maksud menipu, berdusta, berbohong, mengelabui, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersukacita. Agamamu itu halal seluruhnya. Halal. Semuanya boleh dalam agamamu. Anda baca Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin melimpah, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Berarti apa? Di mana bohong semakin banyak, di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Bang Joma ketawanya, jangan begitu. Kayak mana? Lucu kan? Siapa yang menghayal? Yang melihat manusia lahir, lalu dia menghayal itu adalah Tuhan. Siapa yang menghayal? Yang ketika melihat mayat keluar dari tanah pada hari ketiga, dia mengatakan itu adalah Tuhan. Itu yang menghayal. Hayalan saja manusia dibilang Tuhan. Itu yang menghayal. Oh, yang dilihat manusia, apa itu? Tuhan. Hayalanmu, Cok. Terlalu tinggi hayalan kau itu. Tuhan kok begitu? Itu namanya halusinasi. Menghayal. Nggak bisa berbicara seperti Anda. Saya takut dipersekusi. Nah, Anda mau berbicara apa? Anda mau ngomong apa? Anda mengatakan hayalan saya, ternyata kenanya di agama Anda. Ada nggak Tuhan mati? Saya Nggak baru ada. berdiskusi dengan Pak Ustadz aja. Yang minta DM udah beratus-ratus. Bilang saya menghujat. Kalau dengan Anda. Kalau Anda mengatakan tentang Islam, sudah pasti Anda menghujat. Kenapa Anda berbicara tentang hujat ketika Anda berbicara tentang Islam? Karena Anda buta Quran. Bagaimana mungkin Anda berbicara tentang Islam sementara Anda tidak bisa membaca kitabnya? Membacanya aja tak bisa, apalagi menjelaskan. Jadi apapun yang terlontar dari mulut Anda tentang Islam pasti penghujatan. Bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengerti artinya. Minimal orang Islam tidak memberikan sebuah kesimpulan tentang keyakinannya. Ayo, minimal. Sekarang umat Islam membaca kitab sucinya, dia tidak mengerti artinya. Ada terjemahan. Sekarang kamu membaca terjemahan. Nah, mana aslinya? Bisa kau baca? Pret. Hayalan saja, cuman bahasa Indonesia. Itulah agamamu, hayalan saja. Ya, sekarang Imani sajalah hayalan. bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa apa yang tertulis di terjemahan kitab saudara itu betul? Apa tolak ukurnya? Hayalan saja. Nangis. Dijelaskan tentang kebenaran, nangis. Bagaimana Anda bisa menorehkan sebuah kebenaran kalau Anda hanya terjemah? Contoh, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun, bla 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 bla. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa seperti itu adanya? Apa yang jadi tolak ukurnya? Mana buktikan original teksnya? Kapan? Di mana Lukas mengatakan itu? Hayo, di mana? A, U, A, U. Berarti Anda cuma menghayal. Anda lah yang pantas disebut hayalan saja. Hayalan saja. Ya kan tidak ada fakta real. Kalau kami, Nabi Muhammad mengucapkan Qul huwallahu ahad. Artinya, sampaikan ayat ini sampai kiamat, jangan kau rubah. Apa yang terlontar kepada Nabi Muhammad terlontar juga kepada seluruh umat manusia setelahnya. Nah, sekarang ucapan Yesus yang pertama yang diterima ketika dia jadi guru di tengah kaumnya apa? Ucapan pertamanya Yesus apa?
Apa? Hayalan saja, menghayal saja, yang penting makan babi, yang penting nonot, banyak tepungnya. Menghayal saja, menghayal saja, yang penting makan babi. Mimpi masuk surga, yang penting menghayal. Ayo, mana? Ucapan pertama Yesus ketika dia datang di tengah kaumnya, dia ngucap apa? Tadi kau bilang sama orang itu tidak ada di ucapan dia baca Al-Quran, gitu ya. Ucapan pertama Yesus ketika dia datang sebagai guru. Yang tadi kau bilang. Mana? Kalian itu menghayal. Sekarang itu Kalian yang sudah menghayal. ada di internet cuma tidak di Al-Quran aja. Ucapan Yesus yang pertama untuk Bani Israel itu yang mana? Hayalan saja, hayalan saja, menghayal saja, hayalan saja. Tuhannya hanya hayalan, kitabnya pun hanya hayalan saja. Mana? Tak ada, teradidi. Makanya saya selalu mengatakan tuyul, tukang tahayul, beragama tanpa pola. Selain pola dibuat sendiri, dikarang sendiri. Kuat, Kristen kuat. IQ Kristen. Islam. Kuat. Kuat Kristen. Kuat. Kesian ya teman-teman Kristen, bisa aja curhat, nggak menjawab. Kuat Kristen, Muslim. Ya mau dibilang apa, nggak bisa dibantah Gurunda. Kesian. Bang, alhamdulillah. Lagi sombong dia Ustaz. Nggak mau ngomong sombong. Sombong kah? Lagi makan kah? Nah, dengerin Gurunda. Iya, itu manusia menghayal deh. Kita hanya mematahkan argumentasi lemah mereka tentang akidahnya. Alhamdulillah, insyaallah. Samho. Bang Boy nyanyi, diskusi serius, Boy. Dah, ayo diskusi kita. Nah itu kan, nggak ada lagi cara kalian ya untuk membantah argumen guru kami, nggak ada ya cara kalian. Bantah apa? Memperbodoh diri kalian. Samho Kristen. Saya bertanya, boleh? Nggak rubah suaramu dulu itu dong. Kayak Kenapa? kayak suara Paulus. Itu suara kayak Paulus. Iya, boleh saya bertanya? Bentar, Samho Kristen. Samho. Siapa? Ini sampingmu, Samho Kristen. Aduh, Samho. Silakan, Boy. Oke, saya bertanya ya. Kenapa suaramu kayak gitu? Apa? Kenapa suaramu kayak gitu? Kau malu dengan suara aslimu. Oke, saya bertanya. Kenikmatan apa yang kalian dapatkan kalau kalian masuk surga? Jelaskan. Kenikmatan, seluruh kenikmatan. Salah satunya adalah bercengkrama dengan istri kami, anak-anak kami di surga. Pertanyaan saya balik, di dalam kehidupan, apakah tidak ada
72 bidadari di surga? Ada 72 bidadari. Itu Itulah untuk siapa? itu jadi pelayan bagi kami. Itu kenikmatan yang kami lakukan, yang kami dapatkan di sana. Salah satunya dari berbagai macam kenikmatan di surga. Oke. Itu yang dikatakan Sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Saya balik bertanya kepada saudara. Kenikmatan apa yang Anda akan dapatkan di surga setelah Anda menjadi mempelai wanita di surga? Silakan. Di surga tidak ada kenikmatan. Yang ada kita menyembah Sang Pencipta. Ada turunkan sakit kuping saya. Turunkan, manusia laknat kayak gini ngapain dinaikkan? Jadi kenikmatan yang ada di surga kita itu salah satunya adalah kita berkumpul dengan keluarga, dengan istri, yang kita berjuang bersama membesarkan anak-anak kita, yang kita bersama membina rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Itu jelas. Pertanyaan kita tak pernah mau dijawab oleh manusia-manusia kucuk ini. Dulu juga dia pernah pertanyakan itu dan saya sudah jawab. Giliran saya balik nanya, kenikmatan apa yang kamu dapatkan setelah kamu di surga menjadi mempelai wanita, sedangkan di dunia kamu itu adalah mempelai lelaki. Kenapa di surga kau berubah menjadi mempelai wanita? Apa kenikmatan yang kamu rasakan? Sampai hari ini mereka nggak jawab. Malah tadi gila kan? Di surga katanya nggak ada kenikmatan. Waduh, kalau tidak ada kenikmatan berarti yang ada adalah kesengsaraan. Karena surga itu tempatnya tempat bahagia, neraka tempat sengsara. Bagaimana mau bahagia kalau tidak ada kenikmatan? Makan tidak nikmat, tidur nggak nikmat, minum nggak nikmat. Yang ada apa? Siksaan. Berarti mereka di neraka bukan di surga. Surga itu tempat kenikmatan. Cuman karena otak kalian itu porno, otak kalian itu cabul. Kalau berbicara mengenai kenikmatan selalu mengarah kepada sesuatu yang sifatnya negatif. Itulah kalian. Apakah makan itu nikmat? Nikmat. Apakah tidur itu nikmat? Nikmat. Apakah sehat itu nikmat? Nikmat. Apakah melihat dengan dua mata itu nikmat? Nikmat. Apakah berjalan dengan dua kaki yang sehat itu nikmat? Nikmat. Apakah mengunyah tanpa gigi sakit itu nikmat? Nikmat. Kenikmatan. Dan surga itu syarat dengan kenikmatan. Hanya saja kalau berbicara dengan kalian, nikmat dalam pikiran kalian itu adalah bla 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 bla. Selalu mengarah ke situ. Kalau berbicara mengenai kenikmatan, selalu mengarah ke situ. Kenapa? Karena memang orientasi hidup kalian ya sehari-hari gitu. Yang kalian kejar dalam hidup kalian itu yaitu kenikmatan dunia. Makanya dalam agama kalian itu seluruh perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dihapus. Karena kenapa? Kalian tidak mau lagi diperhamba. Kenapa kalian tidak mau diperhamba? Karena kalian ingin bebas seperti bebasnya kambing. Tidak mau diatur. Makanya dikatakan kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu anak Tuhan. Oke. Kalau kamu bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, lalu di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Siapa ini? Bra Kristen saudara? Brother? Iya, izin bertanya. Bisa Silakan. Dan menghujat ya, kutendang kau ke got. Lanjut. Aduh, baru aja mau mulai ini. Ya diperingati, diskusi yang baik. Izin Bang Juma mau bertanya ini. Apakah bagi Kristen itu, apakah ada kenikmatan di akhirat nanti? Kalau bagi Kristen dalam pandangan Islam tidak ada, karena mereka kekal di neraka.
Terkecuali mereka merasa nikmat kalau dimasukkan linggis panas ke lubang pantatnya, nikmat, mungkin itulah kenikmatan bagi mereka. Dengarin itu. Hayalan saja Oten, goblok. Kristen, goblok. Aku sunat ini pendeta ini. Sabar bang. Aku Apa orang ini? Sibuk sendiri dia. Kristen nih. Lucu. Kok kayak gitu? Aneh, kaget aku. Kupikir dia mau salto-salto, ternyata teriak panggil pendeta. Ada-ada aja. Kita nggak tahu itu agamanya apa. Tadi dia ngaku apa gitu ya? Ngaku Kristen. Ngaku Kristen. Oh ya? Iya. Tuh malah asal tuh Pale. Mungkin sudah putus asa sama pendetanya. Bisa jadi. Harry Kristen, saudara. Kristen, Harry. Bah, bukan Mbak, salah pencet. Maaf, saya kan tunanetra Mbak. Salah pencet. Muslim. Ya, sehat selalu Bang. Sama-sama Bang. Saya mantau terus ini Bang. Masya Allah. Dari Jawa. Ya, anu Mbak, turunkan aja Mbak. Nggak apa-apa. Siap. Maaf ya, salah pencet. Nggak apa-apa. Samadon, Muslim. Kayaknya Muslim, Samadon. Masya Allah ya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa yang disampaikan Bang? Muslim? Muslim lah. Muslim. Salah pencet. Enggak, ini. Berisik Bang, berisik. Kita ke Bre Kristen, Bre Kristen. Oh, ternyata Bre. Mungkin mereka mungkin bingung ya, kita naik bahas tentang Islam tidak sanggup, bahas tentang agama kita. Bang Suma dan tim lebih paham kitab kita, bingung jadinya. Jadinya cuma curhat Gurunda, nggak menjawab, nggak ini, nggak membantah gitu loh. Itulah. Udin. Halo. Kristen, saudara. Islam. Oh, apa yang disampaikan Bang? Love you Bang Zuma. I love you too. I love you too. Kasih Bang. Tuar, siapa nih? Arnold. Oh, ini Oten nih. Arnold. Silakan Arnold. Ya, selamat sore Bu moderator. Sore. Selamat sore Bang Suma. Bang Ali. Sore saudara, sore. Iya. Oke Bang, saya cuma mau berdiskusi Bang. Baik, temanya siap. Yesus diutus untuk siapa ya Bang? Oke, baik. Baik, silakan. Baik. Ya. Kalau menurut Bang Suma ini arahnya kemana ini tema ini Bang? Yesus diutus untuk siapa? Apakah untuk semua bangsa atau gimana? Saya minta tolong dinarasikan bersetanggapi Bang. Baik saudaraku, makasih. Jadi kalau di dalam Bible yang terlontar dari mulut Yesus sendiri itu Matius 15 nomor 24, ketika ada orang Kanaan, wanita Kanaan datang meminta untuk menyembuhkan anaknya,
sekedar untuk menyembuhkan doang, bukan untuk menjadi pengikut. Tapi Yesus tegaskan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Namun ada Bang dalil yang sering digunakan oleh saudara Kristen, Matius 28 nomor 19. Apa itu? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada dalil itu. Namun dalil ini tidak pernah ditemukan ketika Yesus itu masih hidup. Dalil Matius 28 ini setelah kematian. Sedangkan selama Yesus hidup, Yesusnya berkata bahwasanya segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, tak ada firman di antara semua firman itu yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Yang ada adalah Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi kalaupun ada dalil di Matius 28